kalau istilahnya orang Jawa itu alam ini namanya jagat besar. TV-nya. Kalau tubuh ini, diri ini namanya jagat kecil, remote-nya. Sehingga sesuai dengan keinginan dia, dengan proses yang sudah lama tadi, lama-kelamaan alam yang besar ini bisa disetel sesuai keinginannya atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Takdir Ali Sabana. Teman-teman semua, hari ini adalah hari yang spesial bagi saya karena saya ketemu lagi dengan sahabat lama saya, sahabat sejak tahun 2011 sampai sekarang 2022. Jadi sudah 11 tahun loh ya. 11 tahun. 11 tahun. Dia adalah Guru Mujiono. Wah, ini dia. Ini teman-teman luar biasa. Guru Muji ini sejak saya kenal orangnya seperti ini ya. Sejak 11 tahun yang lalu orangnya seperti ini. Wajahnya seperti ini. Tidak ada perubahan. Jadi bisa saya katakan dia adalah orang yang awet muda. Sekarang umur berapa? Umur 31 hampir 32. Hampir 32 ya. Hampir 32. Saya umur 30. Sebenarnya rahasia ya? Rahasia. Rahasia. Sosok muda gitu ya. Ya 24 lah gitu. 24-an gitu. Nah, teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu kan di sirkuit Mandalika lagi rame. Lagi rame tentang pawang hujan. Itu di Mandalika kan. Nah, ternyata di Kalimantan Selatan itu juga punya pawang hujan yang luar biasa. Nah, kita hari ini akan membahas tentang pawang hujan dan ilmu kebatinan dari teman saya Mujiono. Sebenarnya sebelumnya saya pengen memperkenalkan kembali siapa sih Mujiono kepada teman-teman semua. Ayo Muji, nama Mujiono ya kan? Iya, nama saya ya Mujiono. Mujiono, oke siap. Bisa dipanggil Muji. Sekarang tinggal saya di Komplek Lambung Mangkurat Regensi, Palam. Palam, Banjarbaru. Takdir ya. Kebetulan ya kita deket aja sih sama Mas Takdir ini, deket aja, nggak terlalu jauh sih rumahnya. Cuman karena kita masing-masing sibuk, ada aktivitas ya yang mungkin nggak bisa tiap hari ke sini. Kebetulan Mas Takdir ada program yang istilahnya berhubungan dengan yang lagi booming. Iya. Lagi booming. Terus sekarang kita menggeluti profesi kalau pagi di bidang pendidikan di salah satu institusi ya yang ada di Banjarbaru. Kemudian kalau sampai sekarang juga saya masih mendalami juga menggeluti profesi terapis. Ya, spiritual and tradisional healing. Pengobatan secara medis, non medis, dan juga pengobatan secara tradisional. No, saya ingin tanya, ini kan lagi rame pawang hujan. Ini terserah ya, saya tidak mengarahkan pemikiran teman-teman. Yang percaya silahkan, yang tidak percaya semoga ini menjadi pembelajaran ya. Nah, saya ingin tanya-tanya ke Muji. Di si Rara itu, yang di Mandalika. Yang di Mandalika tuh katanya punya remote hujan. Punya remote nangit. Punya remote nangit. Ya. Terus seperti apa sih? Bener nggak dari sisi sampean sebagai sesama profesi pawang hujan? Nah, sebenarnya profesinya bukan profesi sih ya. Kebetulan bisa gitu ya. Ya ada sedikit ke situ, cuman bukan profesi saya pawang hujan. Siap. Kita harus patut apresiasi dari aktivitas Mbak Rara kemarin kan juga kalau dilihat dari kacamata manusia kita sendiri kan, humanisme sendiri, beliau luar biasa, istilahnya membantu Indonesia ini terselenggarakan apa kemarin ya, MotoGP ya, MotoGP itu tapi berkah izin Yang Maha Kuasa tentunya disitulah. Jadi kacamata kita tentang pengetahuan kita tentunya dengan sudut pandang kita ya, namanya kita berpendapat itu ya bebas-bebas saja ya. Orang lain bisa berpendapat seperti itu, kita pendapatnya seperti ini. Iya. Kalau pawang hujan kayak Mbak Rara kemarin mempunyai
kayak jenis remote control, remote-nya langit, remote-nya seperti langit. itu mungkin ya. Benar. Ya itu kan pendapat beliau sendiri, pendapat beliau, karena orang yang seperti itu biasanya memiliki kasih sayang luar biasa hatinya. Orang yang berprofesi sebagai pawang hujan, tentunya dia juga sudah menyatu dengan alam. Otomatis alam itu sendiri apabila dia dikasih sayangi dan lain-lainnya, dia juga akan memberikan kasih sayangnya. Apabila dia dirusak, tentunya dia juga tidak akan membawa manfaat buat diri kita. Nah mungkin seperti itu Mas Takdir. Kemudian masalah remote control itu kan sesuatu imajinasi visual dan lain-lain itu kan bisa diarahkan. Indigo seseorang itu kan bisa istilahnya diarahkan. Contoh, saya membayangkan langit ini hari ini cerah, tapi saya bayangkan mendung. Saya bayangkan mendung dan lain-lainnya. Itu kan visualisasi kita. Iya. Bagaimana visualisasi itu kita yakini, kemudian kita perkuat, semakin perkuat, sehingga menjadi kenyataan. Nah itu mungkin, makanya Tuhan itu istilahnya anak indadzoni abdibi, katanya seperti itu. Aku sesuai prasangka hambaku. Nah mungkin juga ada serempet seperti itu. Mungkin itu ya. Iya. Kemudian kalau bahasanya Mbak Rara kemarin itu, beliau mempunyai remote control dan lain-lainnya, ya mungkin karena dari dasar itu. Bahwa istilahnya dari visualisasi yang luar biasa diikuti dengan keilmuan-keilmuan beliau yang memang istilahnya mumpuni di bidang itu, ya kan. Kemudian sudah tahu kunci-kuncinya, dengan hati juga yang tulus ingin membantu dan lain-lainnya, maka terjadilah keajaiban Tuhan mengizinkan. Nah, intinya semua itu atas izin kehendak Tuhan yang Maha Esa. Iya benar. Di situ. Tapi prosesnya tuh saya tertarik dengan apa yang Muji katakan tadi, kedekatan diri dengan alam. Wah, itu prosesnya tuh bagaimana, Guru? Nah, itu kalau prosesnya kan setiap ahlinya, setiap ahlinya tentunya memiliki proses yang berbeda-beda. Sepengetahuan saya, biasanya orang yang ingin menjadi istilahnya bahasa kasar kita tuh mengendalikan hujan seperti itu, ya kan? Tentunya dia siap juga diguyur hujan. Istilahnya awalnya dia diguyur hujan, ya kan? Tidak takut sakit, awalnya juga sakit dan lain-lainnya. Demi apa? Demi dia melebur dengan alam. Oh, menyatu ya. Menyatu dan lain-lain seperti itu. Akhirnya menganggap hujan yang selama ini ketika dia diguyur, mengguyur badannya itu membuat dirinya sakit, panas, demam dan lain-lainnya itu dianggap teman, melebur dengan dirinya, sehingga dia menganggap bahwa temannya itu lama-lama kan tidak mau lagi menyakiti dirinya, sehingga suatu saat ketika dirinya itu terus mencoba untuk diguyur hujan, akhirnya yang biasanya keluar pakai jaket, kemudian dia nggak pakai jaket, keluar menyatu dengan alam, tapi dia tidak apa-apa. Lama-lama seperti itu, dan akhirnya si alam dengan dirinya ini menyatu. Maka ketika sahabat ketemu sahabat, biasanya ketika dimintai tolong, langsung mau ya kan? Pasti ada respon. Masalah terjadi atau tidaknya kembali kan semua alam itu ada yang mengatur. Nah di situ seperti pawang hujan ini kayak Mbak Rara ini kan beliau tentunya kalau pawang itu kan seorang yang ahli dalam mengendalikan sesuatu, ya kan. Hujan sendiri ada rahmat sendiri yang menurunkan Tuhan yang Maha Esa. Tentunya namanya Mbak Rara itu cuma istilahnya negosiasi saja yang dengan yang memiliki alam ini. Masalah gitu ya. Birokrasinya alam ini yang menurunkan hujan jadi atau tidaknya itu kan tergantung yang mengatur alam ini sendiri. Tapi dia punya kunci-kuncinya pasti untuk bernegosiasi. Nah seperti itu. Mungkin kunci-kuncinya itu yang dirahasiakan ya. Kunci-kuncinya itu yang biasa dirahasiakan. Karena sekarang itu gimana ya? Hal-hal seperti itu lumayan loh sekarang loh. Bisa jadi profesi loh. Iya profesi ya kan. Dan belajarnya itu pasti tidak sebentar ya. Tidak sebentar itu. Tentunya tubuhnya pun juga diterpa, hatinya diterpa. Bahkan orang seperti itu yang sepengetahuan kita itu memang harus bersih lahir dan batin. Nah di situ meskipun lahirnya berani, yang penting belajar batinnya bersih. Nah seperti itu. Sehingga dia kalau istilahnya orang Jawa itu alam ini namanya jagat besar. TV-nya.
kalau tubuh ini, diri ini namanya jagat kecil remote-nya. Sehingga sesuai dengan keinginan dia, dengan proses yang sudah lama tadi, lama-kelamaan alam yang besar ini bisa disetel sesuai keinginannya atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti ini itu sudah mengarah ke tasawuf. Ini tasawuf ini ya. Oke, kita balik lagi yang lebih ringan nih, Muji. Itu ada mangkok kan? Mangkok yang di Putrara itu sebenarnya itu perantara dia berdoa atau pasti kan guru lah masing-masing pawang hujan ini kan berbeda-beda caranya. Ya. Kalau yang kemarin saya lihat di Google itu ya, kan sekilas kemarin sempat muncul di media sosial. Saya lihat itu yang disebut biasanya dalam dunia spiritual itu biasanya singing bowl. Singing bowl itu biasanya itu kan bukan dari Indonesia aslinya. Itu alat fungsinya untuk merelaksasi. Kemudian kalau tubuh sudah dalam kondisi tertentu, dia dalam kondisi yang nyaman, ya kan? Kemudian dalam kondisi yang hening. Nah itu kan dia dalam berdoa tentunya lebih khusyuk pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu namanya singing bowl, setahu saya itu dari daerah Tibet kalau nggak salah. Daerah Tibet itu. Itu singing bowl. Kalau dia mengetuk tuk 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 itu kan fungsinya kan biasa kalau kita pernah lihat di daerah Bali ataupun daerah Lombok dan lain-lainnya itu kan biasanya mereka berdoa pakai singing bowl. Tujuannya apa? Meditasi ya. Meditasi. Seperti kita saat capek lelah ingin istirahat kita membunyikan musik. Nah, setiap orang itu kan mempunyai self healing, cara untuk mengobati diri sendiri yang masing-masing. Ada yang dia pusing lari ke mall, ya kan? Dia akhirnya tidak pusing lagi. Ada yang dengan cara mancing, ya kan? Kayak guru nih. Jadi teman-teman selain dia ahli pengobatan, ahli pawang hujang juga, kebiasaan dia adalah mancing. Kebiasaan saya hobi dari sekitar 2 tahun yang lalu. Luar biasa. Yaitu untuk istilahnya merelaksasi. Setelah tubuh relaksasi dalam kondisi tertentu, tentunya dia dengan Tuhan, apa yang dipanjatkannya, apa yang istilahnya diutarakannya, negosiasi dengan yang punya alam sendiri sesuai permintaan dalam hatinya. Nah itu nyambung. Tapi kalau kondisi orang lagi camuh, kalau bahasa Banjarnya apa? Mucai. Lagi kondisi dia tuh gaduh, galau konsen ya, dan lain-lainnya. Nah itu maka kan hajat yang dia sampaikan itu sendiri juga akan terganggu. Nah itu. Kada bisa fokus. Nggak bisa fokus. Ya nggak bisa fokus. Karena otak dan istilahnya ini pikirannya luar biasa kemampuannya. Apalagi dia diikuti dengan keyakinan, diikuti dengan tubuh yang rileks dalam kondisi alfa dan lain-lainnya. Nah itu pasti menghasilkan sesuatu yang nyata. Makanya kemarin di Mandalika itu luar biasa dalam kurang lebih 10-15 menit ya. Iya hujannya. Nah di situ. Kalau masalah media yang dipakai itu ya mungkin masing-masing punya cara. Yang penting kalau kita sendiri tidak pernah memakai media seperti itu, ya mungkin nanti Mas Takdir ada ya video saya. Ada nih, kita mau sekalian teman-teman sekalian kita review dan minta penjelasan ke beliau langsung prosesnya itu seperti apa. Oke. Ya, kita sambil lihat-lihat nih ya. Jadi video ini adalah video sekitar tahun 2017, sekitar 2017-2018. Sebenarnya banyak video saya itu karena kemarin itu kebetulan ada. Nah teman-teman nanti saya tayangkan juga di bawah. Ini cara Mujiono memindahkan hujan. Tapi garis bawah ya, saya bukan pawang hujan. Ya, oke, siap. Saya bukan pawang Cuman hujan. bisa gitu ya guru lah. Nah ini prosesnya gimana nih guru nih? Nah ini ngapain nih guru nih? Guru nih. Nah ini ketika yang pertama tentunya saya eksis dulu ya karena depannya. Iya eksis kan depan kamera. Oke. Ini lagi hujan lebat, nah ini kelihatan ya kan hujan lebat. Nanti hujan lebat. Para penonton Takdir Ali Sabana nanti bisa menonton langsung bahwa ini kondisi hujan yang lebat. Hujan waktu lebat. Itu berangin juga nih. Berangin. Ini awannya hitam gelap. Iya ini kelihatan nih gelap nih. Dan semua mendung itu putih. Nah kemarin kebetulan di bagian tempat tempat tertentu
bagian daerah Palam itu musim padi, tapi anehnya hujannya cuma di sini. Kada menyeluruh gitu Nggak ya. menyeluruh, mungkin kayak hujan lokal ya. Hujan lokal. Jadi saat kita menyalurkan hobi mancing, ada petani itu ngobrol. Istilahnya nggak minta tolong, nggak, tapi kan beliau ngobrol. Kayak gini nih istilahnya nggak ada hujan, terus air nggak ada dan lain-lainnya, kering. Sementara dalam musim tanam dan lain-lainnya. Akhirnya pas besok harinya ini kebetulan kita nemuin hujan. Di rumah ya, ini di rumah. Istilahnya video ini spontanitas. Spontanitas ya, kita bikin dokumentasi lah istilahnya, bukan niat untuk riak atau pamer, bukan istilahnya. Ya itu, ini prosesnya. Ini tangan ke atasnya apa nih, Guru? Nih ngapain nih? Nunjuk langit atau gimana Tadi nih? kan kita mungkin bisa diulangi Mas Takdir ya. Ya, saya ulangin ya. Nah nih. Yang dari awal tadi mungkin. Nah. Dari awal. Nah nih Guru. Nah ini kenapa tangan saya mengacungkan seperti kayak ini? Kayak gini nih tangannya nih. Karena dulu ketika awal kali 2015-16 itu sebelum saya diizinkan Allah istilahnya untuk komunikasi dengan alam semesta seperti ini, terutama sahabat saya angin, sahabat saya awan, sahabat saya hujan. Nah di situ dulu tuh saya tuh kan setelah resign dari pendidikan, saya kan berjualan, pernah berjualan, pulang berjualan berangkat jam 5, pulang jam 3, jam 5, dan kondisi saat itu ketika pulang itu sering kehujanan dan lain-lainnya. Akhirnya saya istilahnya setiap ketika pulang itu saya sapa mereka, assalamualaikum wahai sahabatku angin. Ketika awal kali saya menyapa, tangan saya seperti ini sambil naik motor, assalamualaikum sahabatku angin ini. Tapi waktu itu hujan malah lebat seperti itu. Terus saya hadiah Fatihah. Saya berterima kasih kepada mereka karena adanya mereka diturunkan oleh Allah sendiri kepada kita itu sendiri membawa rahmat, ya kan? Akhirnya saya berterima kasih dan saya kirim Fatihah untuk mereka. Itu setiap hari saya lakukan ketika mereka turun. Makanya ketika proses ini saya salam kepada mereka, tangannya seperti ini, seperti orang melambaikan. Dan di sini kan dia jawab dengan istilahnya simbolik ya. Iya. Nah di situ kan angin bisa dilihat di bagian pohon-pohon ini. Dia ada gerakan yang awalnya nggak ada, terus ada gerakan seperti menjawab waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Saya bahasakan secara biar enak aja ya gitu. Iya. Nah ini ngapain nih? Nah ini setelah kita komunikasi dengan alam semesta, terus kita memohon pada Allah. Ini tangannya kayak gini ya? Ini kan istilahnya kita tauhid, istilahnya kan di situ. Terus awan yang kita inginkan itu prosesnya ini kita visualisasikan bahwa awan yang istilahnya tadi menggumpal itu pecah. Kemudian setelah pecah dia kita kirim kemana kita tujuannya. Nah di situ. Ini jadi proses penggiringan gitu ya. Tapi dalam ilmu mentalis juga ada sebenarnya. Kalau nggak salah itu dalam ilmu-ilmu yang seperti itu namanya kultastik. Nah itu mereka juga bisa kayak menghapus kayak ini dengan kekuatan pikiran mereka. Itu ada juga. Itu secara ilmiah ya kan? Secara ilmiahnya ada rasanya. Artinya semua kan sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami. Nah ini sampai nih ngapain nih? Nah itu kita tunggu mereka istilahnya kan mereka sudah bergerak. Ini sudah bergerak gitu ya. Ditandai dengan apa? Coba dilihat anginnya itu arahnya kemana. Oh iya benar-benar. Nah ini yang proses kedua. Nah coba dilihat itu pohonnya semakin kencang enggak? Iya. Nah, itu kita mohon ya Allah, saya mohon istilahnya angin ataupun hujan ini dipercepat pindahnya. Saya tidak bisa memberhentikan hujan karena biasanya pawang hujan itu tidak memberhentikan, memindah ya. Karena hujan itu ya rahmat tetap. Iya. Tetap rahmat. Yang bisa ya di situ. Dipindah, digeser biar yang hujannya tempat lain tempat lain sesuai dengan niat hajat kita. Kalau istilahnya nama kita doa itu kan nggak ada yang tahu siapa yang dijabah. Ini sudah mulai ini ya. Nah ini bisa dilihat. Ini ngapain nih? Prosesnya itu ya? Ya cuma gerakan aja.
Sambil diminum, Bro. Oke. Ini diminum ya. Minum. Ini di endorse nggak nih? Ya, mudah-mudahan di endorse nanti, Bro. Di endorse nih. Ombe nih, ombe. Nah, nih. Ombe liatin nah, di endorse nanti ya. Ya di endorse dong. Acara seperti ini harus didukung. Kalau nggak di endorse ya. Nah, nih kami minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Selain ini, Guru, masalah-masalah pemindahan hujan, saya lihat di Facebook, sampai ini Facebooknya saya kasih di ini ya, di link deskripsi nanti. Facebook Muji. Siap. YouTube-nya juga ya. Saya kasih di link deskripsi. Jadi teman-teman yang mau tahu siapa Guru Mujono nanti silahkan klik di link di deskripsi saya. Selain mampu memindahkan hujan, Mujiono ini juga terkenal sebagai ahli terapis. Bukan ahli terapis ya, seorang terapis. Ya, terapis. Ya, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang di medis mungkin agak susah ya. Mujiono bisa menyembuhkan. Yaitu termasuk salah satu profesi saya yang sudah kita sampaikan tadi ya Mas ya. Berapa tahun itu jalan menekuni sudah profesi mulai itu? Sebenarnya mulai 2013 itu sudah mulai nekun bidang ruqyah dulu tuh. 2013 berarti kita masih teman ya kan? Tapi kan istilahnya apa ya, dulu kan kita masih anak-anak remaja, masih belum nikah, belum istilahnya punya anak. Ya pergaulan kesana kesini ya layaknya masih. Ketemu kita cuma malam aja ya kan? Malam. Kemana kita dulu? Cuma kita yang tahu. Oh, berarti sejak tahun 2013 nih. 2013 itu sebenarnya kita sudah keluar, sering istilahnya dipanggil. Tapi dulu kita menerima panggilan. Ya, termasuk dulu pasien awal-awal kita itu banyak yang dari kalangan dokter, ahli medis. Bahkan saya dulu pernah mengobati salah satu dokter yang di daerah Kayu Tangi. Kebetulan beliau itu ahli penyakit dalam. Cuman istilahnya apa waktu itu ya, ketika mau sholat tahajud dan lain-lainnya itu kok di pandangan dia itu nggak ada yang nggak normal. Istilahnya waktu sholat kayak ini ada yang lewat lah, ada yang apa, naik mobil pun juga katanya ada anak kecil. Padahal beliau kan ya ahlinya dalam bidang pengobatan seperti itu kan, secara medikalnya. Nah kebetulan kemarin itu ya awal kali, itu yang sekian kali mengundang kita. Kebetulan ya mungkin kita dengan bantu dengan apa yang kita bisa. Dan alhamdulillah ya itu Bang, sampai sekarang alhamdulillah sembuh ya. Bahkan sampai senangnya kemarin itu ngajak saya tuh ke showroom mobil. Cuman keren ya, kasih mobil saya kaget. Iya. Ya, kita kemarin kan masih anak-anak ya, anak bau kencur mau dikasih mobil kan ya kaget kan, sesuatu yang menyenangkan dan bahagia. Tapi hati nurani saya sendiri, nah itu mulai terbentuknya hati ya, caranya kedewasaan dan lain-lainnya ya, kayak menolak gitu loh, maksudnya tuh jangan berlebihan. Nah di situ, karena kita takutnya tuh seperti ini, nanti kalau kita membantu orang dengan dalih kita tuh matok berapa, apalagi budgeting yang memberatkan pasien. Dia sudah sakit ya kan, kemudian kita bebani lagi dengan budget yang tinggi, 1 juta, 5 juta dan lain-lainnya. Nah itu kasihan, malah dia menjadi penyakit tambahan nanti. Bukan sembuh, malah penyakit tambahan itu. Penyakit tambahan. Apalagi kita alternatifnya tujuannya untuk membantu mereka yang mungkin di medik tidak terdeteksi ataupun belum bisa disembuhkan secara medikal. Kemudian budgetingnya juga, kalau kita sendiri kan tidak pernah budgeting, kecuali kita diundang keluar dari rumah ya kan, mungkin ya kita biaya bensin lah berapa gitu aja. Kalau kita pernah di luar kota, mungkin ya akomodasinya itu mereka yang ngatur, kayak hotelnya, makannya, ininya mereka. Tapi kalau istilahnya mendatangi ke rumah, itu seikhlasnya. Itu sudah mulai berlatih mulai 2013. Padahal dulu awal-awal tuh godaannya luar biasa. Ada yang dari Lombok itu, beliau itu seperti memiliki toko ponsel yang besar.
Kalau di sini boleh sebutkan merek? Nggak usah. Nggak usah ya. Itu ya brand itu ya. Brand itu ya, brand seperti brand yang besar yang di daerah Banjarbaru gitu ya. Banjarbaru, Martapura ya. Iya. Nah itu karena suaminya ini mohon maaf ya, mungkin yang pasien saya dulu yang di Lombok mungkin kalau semisal melihat, tapi saya rahasiakan inisialnya. Itu suaminya itu kalau pulang kerja ya kan namanya punya usaha besar ya kan, jadi semaunya. Istrinya ini punya anak kecil, 2 anak, satu seusia sekitar 7 tahun, satunya masih bayi. Ketika si suami pulang setiap hari itu, istri itu selalu nggak benar di mata dia, dan istilahnya nggak nanggung kalau marah, mukul pakai kursi, pakai apa dan lain-lainnya itu. Sampai satu saat itu ya menelpon kita nggak tahu dari mana dia dapat nomor teleponnya. Kebetulan kita ya minta berdoa sama Allah, mudah-mudahan si suami ini berubah. Kebetulan ya dalam kurun waktu seminggu beliau itu berubah dan total. Berarti pasien Muji ini di luar Kalimantan. Mujinya di Kalimantan sendiri. Ya. Berarti ini kayak pengobatan jarak jauh gitu ya Muji ya? Ya bisa disebut seperti itu. Cuman kita medianya media doa aja. Kita bisanya berdoa ya. Kemudian saking senangnya ibu ini berubah suaminya sampai sekarang ini. Beliau sampai memfoto ke saya itu sudah beli tiket mau cuma menemui diri saya yang seperti ini istilahnya. Saking senangnya seperti itu. Terus mau dijadiin suami atau apa? Cuma mau ketemu aja ya? Ketemu aja lah. Mau ketemu aja karena selama ini tuh hubungan cuma di telepon, nggak pernah istilahnya tahu wajah saya aja nggak tahu. Saya tahu wajah dia tapi dia nggak pernah tahu wajah saya. Seperti itu. Sampai ya di situ kemarin minta alamat, bahkan terakhir itu sudah minta sudah moto tiket mau kesini ya. Dan kita suruh milih showroom mobil yang mana. Nah di situ itu godaan-godaan seperti itu Mas, yang pernah kita itu. Ada yang pernah rumah, ada yang istilahnya mobil, ada yang apa. Nah itu godaan tuh. Godaannya. Kalau kita mahir menerima seperti itu dan terbiasa seperti itu, mungkin saya sekarang udah kaya. Nah di situ loh. Makanya kita biasakan, karena nawa itu kita membantu orang itu ya membantu, bukan karena istilahnya kalaupun ada rezeki ya kita terima, tapi kalau berlebihan terus membuat hati kita tuh malah saya tidak mau bantu dia kalau tidak dia bayar sekian, itu kan merusak diri kita. Nah di situ jadi saya latih mulai 2013 13 sampai sekarang ini. Nah sekarang ini alhamdulillah sudah istilahnya masih istiqomah seperti itu. Di jalan ini ya. Karena ada teman-teman kita, ini salam juga buat teman-teman terapis Indonesia. Terus ini ada perguruannya gitu ya? Bukan perguruan, kayak komunitasnya. Komunitas. Untuk para terapis Indonesia. Kemudian ya teman-teman saya ngajar dan lain-lainnya. Mungkin nanti nonton. Murid-murid juga mungkin nonton nanti. Karena Muji ini walaupun muda, muridnya tuh banyak yang tua-tua gitu. Nah. Jangan sebut dong. Ketahuan. Karena saya sering lihat statusnya apalagi ya. Waktu main gitar. Main gitar ya kan. Dia selain pawang hujan, pengobatan juga ternyata suaranya. Tapi suara Muji ini keren loh. Sejak kita mahasiswa, kita sering pergi karaoke, ya. Jadi kita ada beberapa orang, saya, Mujiono, Akbar, dan Osal. 4 orang ya. Akbar, Osal nonton tuh ya. 4 orang kita yang sering pergi karaoke. Tidak ada perempuan, tidak ada apa-apa ya. Kita berempat. Kita murni. Dulu kan masih usia 24, 23 kan ya. Namanya apalagi kita nggak pernah dengan dunia seperti itu. Iya, nggak pernah. Terus mencobalah, tapi ya bukan nakal yang berlebihan nggak. Iya, nakal sewajarnya. Cuma untuk mengetes hiburan lah istilahnya. Karena kita penat kuliah lah apa dan segalanya. Mujiono, saya lihat gelang sampean nih beda dengan gelang yang lain. Nah, saya lihat gelangnya Muji. Kata sini gini loh, berkemar di atas. Nah, gelangnya. Ini gelang apa ini?
Oh, ini cuma red coral, batu marjan red coral, tapi jenis red coral aja. Ada isi-isinya tuh apa nih? Isinya ya ada 30 berapa ini isinya. Kalau nggak ada isinya nggak bisa dibentuk gelang. Kebetulan kita juga kan dulu pernah jualan online. Jualan online. Ya jenis kita sering merakit-merakit seperti ini. Iya. Kebetulan juga pesanan dari pelanggan juga banyak. Aksesoris lah istilahnya seperti itu. Tapi ada fungsinya gitu nih ya? Ya kalaupun ada fungsinya ya anggap aja bonus. Ya. Tapi intinya buat aksesoris itu aja. Luar Tapi biasa. ini saya pakai ya kondisi tertentu aja kan ya. Kayak gini ya. Waktu santai, nggak usah kaget kalau di luar kita gini ya. Kita gini aja. Kalau di luar kita memang seperti ini orang santai. Bagi teman-teman yang ingin ruqyah atau pengobatan alternatif atau lain sebagainya, bisa langsung datang ke tempat beliau namanya Ya. Pondok apa? Pondok Ar-Rahman. Pondok Ar-Rahman. Banjarmasin dulu Kalsel sekarang. Kalsel ya. Ya. Kebetulan kita ownernya sendiri, kita kelola sendiri, ya. Tapi sekarang waktu kita ya karena agak terbatas ya. Jadi kita melakukan pelayanan itu sering malam. Malam. Mulai habis maghrib sampai jam 12 sampai jam 1. Kalau dulu saya mulai pagi nanti sampai jam 12 nanti istirahat, sholat dan lain-lainnya. Dilanjutkan nanti siang sampai ke malam. Sampai pagi itu ya yang seperti yang jarak jauh tadi kata Mas Takdir tadi. Iya. Sampai subuh, habis sholat subuh saya baru tidur. Berarti sudah dari dulu sudah terbiasa Sudah begadang ya? terbiasa ya, karena sudah 8 tahun. Kita juga waktu dulu belum pengobatan juga sering begadang. Begadang juga ya. Kalau mungkin teman-teman tahu badan kita dulu ya alhamdulillah sekarang ada isinya lah. Iya, Kalau dulu benar. aduh, Dulu kurus kerempeng nih ya. krempeng. Tapi sampean lamaknya sedikit lah, perutnya sudah mulai muncul ya. Yang pulang dari Jawa kemarin loh. Wah. Perut ini besar ya. Nah, teman-teman yang belum tahu Mujiono, saya sedikit ceritakan. Jadi Mujiono ini guru ya, guru PSHT juga no ya. Ya bukan guru, pelatih dulu. Pelatih, nah pelatih PSHT. Jadi teman-teman PSHT khususnya di Kalimantan Selatan nih, Mujiono. Ya, namanya Ya. ya salam persaudaraan. Nah namanya. kan, sabuk apa no? Sempet no? Kalau Apa sabuk juga ya, sampai PSHT? warga tingkat 1. Tingkat 1. Tingkat 1. Karena PSHT ini kan tali persaudaraannya luar Iya, biasa yang erat kan. yang diutamakan tali persaudaraan. Tali persaudaraan. Kalau kita bersaudara dimanapun kita enak. Iya benar. Kalau kita banyak musuh kita susah itu. Nah namanya. itu susah no. Susah. Cari kerja susah. Iya benar. Kita mau tidur kepikiran ada musuh. Kalau banyak saudaranya di mana-mana enak. Bahkan dulu buat teman-teman PSHT yang terutama di Kalsel ini saya terima kasih karena pertama kali saya datang ke Kalimantan Selatan ini saya nelpon mereka. Oh PSHT Kalsel ya. Oh. Jadi mereka menganggap kita itu bukan orang asing. Istilahnya ya kayak saudara sendiri, bahkan lebih saudara. Itu kalau ketemu harus dites dulu tinju-tinju gimana? Enggak. Ya ada istilahnya kan ada anunya sendiri lah. Iya. Kode-kode tersendiri. Iya. Tapi kalau memang kita nggak lengkap dalam istilahnya syaratnya untuk oh ini bener ndak ini ya Iya. mungkin bisa diajak tinju saya gitu. No, terakhir no. Berapa bayaran kalau misalkan dipanggil orang Medan Hujan? Nah, kalau Rara kan sudah disebutin no, sekitar 25 juta gitu nah. Ya terserah sampai perlu ini disebutkan. mau disebut atau enggak ya, terserah. Soalnya kan pekerjaan yang memang tidak banyak orang bisa gitu nah. Kebetulan saya pernah kalau yang mungkin video ini kan bukan permintaan dari instansi ataupun event-event tertentu bukan. Karena kebetulan ada istilahnya apa ya? Ada suara dari petani. Kebetulan waktu di Jawa kemarin nggak ada hujan 8 bulan juga seperti itu. Video saya satunya juga ada. Kalau ini pas kebetulan kita pas mancing, kebetulan ketemu petani, dia istilahnya tuh ngeluh nggak ada ngeluh hujan. lah nggak ada air di Nggak ada tempatnya air, ya. tuh. Padahal musim hujan tapi kok nggak ada air. Nah di situ kalau kayak event-event mungkin saya pernah nerima itu 2 kali. Kalau budgetingnya itu ya per jamnya. Oh per jam juga Per ya? jamnya. Mantap ya. Per jamnya kalau istilahnya karena kita ya bukan orang terkenal kayak Mbak Rara kan. Mbak Rara udah luar biasa.
saya salam buat Mbak Rara pokoknya di situ ya. Sesama pawang hujan ya. Sesama pawang hujan harus berteman. Ya di situ. Istilahnya dulu 1,5 juta. 1,5 juta per jamnya. Per jamnya. Per jam jaga event itu nah ya. Iya, misalkan menjaga eventnya paling ya sampai event itu kan sebelumnya, kemudian saat acara udah selesai. Tergantung mereka sendiri. Dan saya mungkin juga kalau saya pribadi ketika disuruh istilahnya event seperti itu, saya lebih ingin bekerja sendiri. Dalam arti murni. Nah, kadang kan orang tuh yang istilahnya menginginkan kan istilahnya 2, 3, 4 yang datangin. Tapi kan kita metodenya ada yang sama, beda-beda. Nah, itu yang nanti istilahnya takutnya membuat rancu dan lain-lain. Oh iya benar. Jadi misalkan kalau satu event tuh cukup satu orang aja yang handle gitu nah ya. Bahkan ada teman-teman yang dulu dari 2000 berapa itu? 2015-an apa berapa itu? 15-an itu pernah di Jawa itu dia budgeting sampai 10 juta mereka. Per jamnya? Terus saya dipanggil itu, bahkan kata panitianya kok murah mas? Gara-gara murah itu ragu mereka. Ragu, harusnya budget sampeannya enggak ragu kok murah ini bisa enggak gitu. Berarti harus ditingkatkan. Saya kan sudah terbiasa enggak budgeting. Iya, biasa-biasa aja gitu ya. Biasa. Jadi suruh budgeting itu bingung. Kita enggak punya manajemen, enggak punya manajer dan lain-lainnya. Akhirnya ya istilahnya ya kita asal sekian asal ngomong aja gitu ya. Berapa? Nah, itu panitia itu garuk kepala di rumah itu dulu. Mungkin dalam hatinya itu kok murah ini bener enggak ini gitu. Tapi kan ya kita yang namanya seperti itu, kita harus profesional, tapi tidak terlepas dari itu semua istilahnya karena harapan dan doa, ya kan, kekuatan dari situ dan Allah mengizinkan. Sehingga ya alhamdulillah kemarin itu 2 kali event lancar. Lancar ya. Kalau selebih-lebihnya itu video-video yang kita tampilkan di Facebook itu karena ya spontanitas, bukan karena diminta khusus lembaga atau event tertentu, bukan. Rata-rata yang membantu lah. Muji yang dipanggil-panggil orang tuh nggak pernah dibikin video. Nggak pernah saya ya? bikin video. Karena ya terutama saya nggak mau sih sebenarnya tuh terlalu menggeluti di situ tuh nggak mau. Ada efek sampingnya? Efek sampingnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman biasanya. Siapa tahu kan habis Mujiono mindahin misalkan di lapangan Murjani dipindahin, tahu-tahu tengah malam di kamar sendiri hujan gitu. Tapi ada pernah gitu mas? Ada. Pernah itu dulu daerah Banjarbaru sini kalau nggak salah itu. Jadi malam itu pas ada acara kayak majelis lah. Nah itu coba mau minta tolong mereka itu, ya kita coba sebisa kita. Ya, alhamdulillah satu malam itu nggak ada hujan. Nggak ada hujan. Awalnya mulai rintik itu terus nggak ada di situ. Terus paginya baru seharian full hujan jamur petir. Dibalesnya. Ya itu ya kita terima. Masalahnya kita minta kan keinginan Tuhan itu kita dahulukan, baru keinginan kita. Kalau keinginan kita sudah dipenuhi, kita terima dong. Bisa kehendak Tuhan seperti itu. Jangan menggerutu dan lain-lain. Nah di situ. Oke. Siap. Itu dulu kita diskusi masalah pawang hujan. Oke, Mas Takdir ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya sama Mujiono. Jika teman-teman suka, silahkan like dan jangan lupa di share videonya. Jangan lupa subscribe juga subscribe juga channel dia, Facebook dia diikutin. Dan teman-teman yang ingin tahu Pondok Ar-Rahman ya? Ar-Rahman silahkan lihat di deskripsi. Di sana lengkap ada nomor kontak Muji juga. Oke, demikian. Semoga video ini menjadi sebuah pelajaran atau sejenisnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.